Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inas Raza Nabiani. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana menggunakan Microsoft Excel untuk menentukan nilai dari akhir beberapa jumlah nilai. Langsung aja ke tutorialnya. Nah, di sini di sheet pertama yaitu ada daftar nilai mahasiswa, yaitu terdiri dari nilai tugas, UTS, UAS, dan keaktifan setiap mahasiswa. Bagaimana cara menentukan nilai akhirnya? Langsung saja masuk ke rumusnya, yaitu dengan menggunakan sama dengan klik bagian D kolom 4 tadi, nilai yang akan dinilai. Kemudian kita kalikan dengan bobot nilai yang telah ditentukan, yaitu untuk tugas 25%. Kemudian ditambah dengan nilai UTS-nya. Seperti tadi, dikalikan lagi dengan bobot nilai UTS, yaitu 25%. Kemudian ditambah dengan nilai UAS-nya, dikalikan dengan bobot nilai 30%, ditambah lagi dengan nilai keaktifannya tadi, kemudian dikalikan dengan bobotnya 20%, kemudian enter. Nah, kemudian untuk hasil yang bawahnya kita tinggal saja mengcopy rumus ini, maka akan muncul hasil dari nilai akhirnya. Nah, ini tadi merupakan cara manual untuk menentukan nilai akhirnya. Kemudian misalkan kita di sini ingin mengubah bobot nilainya. Contoh, dari bobot nilainya tugas itu 25%, kemudian kita ganti menjadi 20%, maka kita klik, akan muncul rumus yang ada di atas. Kemudian tinggal kasih enter. Nah, tetapi karena ini cara manual, jadi kita mengulangi cara yang awal tadi dengan cara mengkopinya. Nah, begini caranya. Tetapi di video kali ini saya akan kasih tahu bagaimana caranya otomatis untuk merubah suatu nilai. Misalkan kita mengubah bobot nilai tadi dari 25% menjadi 20%, dengan sekali klik saja semua akan terganti, yaitu dengan cara mematenkan rumusnya. Kita buka sheet 5. Nah, sheet 5 di sini merupakan kopian dari sheet yang pertama tadi. Kita buat dulu, blok dulu dari sel yang pertama atau baris pertama, kemudian kita tambahkan insert sel lagi satu baris. Nah, seperti ini. Kita rapikan. Untuk bagian nilai, kolom dia dibiarkan begini saja. Kemudian nilai akhir. Cara mematenkan rumusnya tadi sama seperti sheet 1, tetapi kita menggunakan huruf seperti dolar. Itu fungsinya adalah untuk mematenkan rumusnya. Kita bisa dengan cara mengkliknya langsung pada keyboard atau menggunakan Fn plus F4. Kita coba sama dengan pertama kita isi dulu dari bobot nilai masing-masing. Tugas di sini 25%, kemudian UTS 25%, UAS-nya 30%, keaktifannya 20%. Nah,
kita bisa menggunakan huruf dolarnya itu dengan cara mengkliknya di keyboard atau secara langsung Fn plus F4. Nah, apabila sudah keluar tanda seperti itu, berarti rumus tersebut sudah dipatenkan. Kemudian kita tambah lagi, klik lagi untuk nilai UTS-nya. Kemudian kita kalikan dengan bobot nilainya, kita klik. Nah, kita patenkan lagi. Kemudian tambah, klik lagi untuk nilai UAS, dikalikan dengan bobot nilai UAS, kemudian kita patenkan Fn plus 4, ditambah lagi, kita klik, dikalikan dengan keaktifannya tadi, kemudian kita patenkan Fn plus 4. Nah, kita enter, hasilnya sama. Kemudian kita copy rumusnya sampai akhir, begini. Nah, inilah hasil dari nilai akhirnya. Kemudian bagaimana cara untuk mengubahnya? Kita tinggal mengubah persentase yang kita inginkan. Misalkan tugas ini kita ganti menjadi 20% tadi. Nah, dengan satu kali klik, semua akan berubah seperti ini. Kemudian kita kembalikan lagi menjadi 25% karena ketentuannya dari tugas itu memiliki bobot nilai 25%. Kita enter. Ini caranya yang lebih mudah karena ini merupakan cara otomatis yang ada di Microsoft Excel untuk menentukan nilai akhir dari beberapa nilai. Nah, yang untuk yang sheet pertama tadi merupakan cara manual, tetapi dengan cara paten ini memudahkan kita mengubah suatu ketentuan itu dengan hanya satu klik, tetapi tidak perlu mengulang dari rumus-rumus yang sebelumnya itu. Nah, di sini cara menentukan suatu predikat. Nah, sebelumnya ada kontroversi nilai, yaitu ada ketentuan nilai. Misalkan nilai A itu mulai dari 91 sampai 100, yang B 81 sampai 90, yang C 70 sampai 80, D di sini yaitu 60 sampai 69. Nah, yang E 0 sampai 59. Bagaimana cara untuk menentukan apakah 81 ini termasuk A sampai E atau yang lain? Yaitu dengan cara menggunakan rumus logikal. Jadi, rumusnya yaitu sama dengan if, karena dia logikal menggunakan if. Kemudian buka kurung, and buka kurung, kemudian kita klik nilai akhirnya tadi. Nilai akhirnya itu kurang dari, karena batasannya 91, jadi kurang dari sama dengan 91, kemudian koma, klik lagi, kurang dari 100. Nah, karena kurang dari 100, jadi ditambah jadi dikasih simbol sama dengan 100. Kemudian tutup kurung, koma. Karena 91 sampai 100 kita kasih A. Nah, kemudian koma lagi. Nah, jadi begini. If n H5 kurang dari 91, maksudnya di sini adalah jika nilai dari H5 itu kurang dari
balik lagi H plus ini. Kemudian nilai yang selanjutnya apabila lebih dari 81 dan kurang dari 90. Berarti H5 lebih dari 81, kemudian koma, klik lagi, kurang dari 90, koma, buka kurung, kemudian koma, kasih tanda petik B. Jadi makna dari ini, apabila nilai H5 ini lebih dari 81 dan kurang dari 90, maka mendapatkan nilai B. Kemudian koma, B, koma, if n, buka kurung, H6 kurang dari 70, kurang dari 80, kemudian tutup kurung, koma, C, buka tanda petik, kemudian tutup, koma, if, buka kurung, n, buka kurung, H6 lebih dari 60, koma, H6 kurang dari 69, tutup kurung, koma, tanda petik D, tanda petik, koma. Nah, di sini maknanya sama seperti tadi. Apabila nilai dari H6 ini lebih dari 60 dan kurang dari 69, maka mendapatkan nilai D. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini. Tinggal kita copy rumus. Seperti ini. Kita kasih rata tengah. Nah, inilah cara untuk mengkonversi nilai dari angka menjadi huruf alfabet seperti ini. Jadi menggunakan rumus logikal. Jadi diulang lagi, apabila H6 lebih dari 91 dan H6 kurang dari 100, maka mendapatkan nilai A. Karena di sini range dari nilainya itu A sama dengan 91 sampai 100. Kemudian yang B, jika H6 lebih dari 81 dan kurang dari 90, maka mendapatkan nilai B. Karena range nilai dari B yaitu 81 sampai 90. Kemudian selanjutnya jika H6 lebih dari 70, H6 kurang dari 80, maka mendapatkan nilai C karena range nilainya di sini 70 sampai 80. Nah, kemudian if jika H6 lebih dari 60 dan kurang dari 69, maka mendapatkan nilai D karena range nilai di sini D sama dengan 60 sampai 69. Kemudian jika H6 lebih dari 0 dan H6 kurang dari 59, maka mendapatkan nilai E karena range nilai di sini 0 sampai 59. Begitulah tutorial cara mengkonversi nilai dari angka menjadi ke alfabet dan bagaimana cara menentukan nilai akhir menggunakan cara manual dan otomatis tadi. Yang otomatis tadi dengan cara mematenkan nilainya tersebut dengan menggunakan simbol dolar atau FN+4. Kemudian tinggal apa yang ingin diganti, maka secara otomatis akan merubah semuanya. Berbeda dengan cara
yang manual tadi. Jadinya dia menggantinya satu-satu, kemudian mengkopinya rumus tadi seperti yang di awal. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi